warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menggokil. Kami anggotanya saya Tito Fikira Tanjung, Saya Nopal Nugroho Wibowo. Saya Dimas Aryo Pratama. Saya dari Gaya Utama. Saya Rafto Rejenustion. kami akan membacakan makalah yang telah kami kerjakan tentang bioteknologi modern. Bioteknologi modern. Pengertiannya, bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menghasilkan jasa dan barang dengan menggunakan rekayasa genetika berupa DNA rekombinan. Sekedar informasi, DNA rekombinan adalah proses pemutusan dan penyambungan DNA. Caranya adalah dengan melakukan cloning fungsi sel dan kultur jaringan. Dilihat dari perkembangannya, hasil bioteknologi ini masih dalam kategori terarah. Selain itu, hasilnya juga sangat memuaskan dan dapat dikendalikan sepenuhnya dengan baik. Bioteknologi di zaman modern seperti sekarang ini memungkinkan manusia untuk melakukan manipulasi genetik. Teknik manipulasi seperti ini memang mulai berkembang semenjak banyak ilmuwan yang sukses memanipulasi genetik secara in vitro, yaitu proses biologi yang berlangsung di luar sel atau organisme, misalnya dalam tabung percobaan. Oleh karena itu, bioteknologi modern juga dikenal dengan rekayasa genetika, yaitu proses yang ditujukan untuk menghasilkan organisme transgenik. Organisme transgenik adalah organisme yang urutan informasi genetik dalam kromosomnya telah diubah sehingga mempunyai sifat menguntungkan. Secara informasi, in vitro adalah fenomena di mana prosedur yang diberikan dilakukan di lingkungan yang terkendali di luar organisme hidup. Mayoritas percobaan seluler dilakukan secara in vitro karena lebih murah. Namun, regenerasi kondisi fisiologis suatu organisme sulit di dalam tabung uji. Oleh karena itu, hasil eksperimen in vitro kurang tepat. Nah, Ciri-cirinya: 1. Menggunakan cara atau teknik yang modern dengan menggunakan alat-alat yang canggih atau kompleks, diproduksi dengan jumlah yang besar serta menggunakan metode atau prinsip ilmiah. Bioteknologi ini selain menggunakan mikroorganisme juga menggunakan bagian tubuh organisme lain seperti hewan atau tumbuhan. 2. Dilandaskan pada prinsip-prinsip ilmiah yang sesuai dan terstruktur. 3. Teknik pengaplikasiannya menggunakan pengkajian mendalam dengan prinsip ilmu yang beragam. 4. Produknya dapat diproduksi massal dengan cepat serta seragam. Produksi seperti roti, bir, kecap, vaksin, dan sebagainya dapat dibuat dalam waktu singkat saja. Bioteknologi jenis ini mengeksploitasi proses biologi demi kepentingan industri. Contohnya saja adalah pembuatan antibiotik, produksi hormon, adanya semangka tanpa biji, dan lain-lain. Siap. Contoh bioteknologi modern. Bibit 1. Bibit tanaman yang seragam. Bibit ini diperoleh melalui teknik kultur jaringan. Dengan teknik kultur jaringan ini dapat dihasilkan atau diproduksi bibit tanaman yang seragam dalam kuota yang besar. Beberapa contoh tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan diantaranya adalah Papaver somniferum yang menghasilkan kodein untuk penghilang rasa nyeri, Jasminum sp yang menghasilkan jasmin yang dapat digunakan sebagai bahan parfum aroma melati. 2. Antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini masih sejenis dengan antibodi yang diproduksi dengan cara penggabungan atau fusi. Dua jenis sel yang berada dalam dua jenis sel yang berbeda atau sama. Teknik ini dikenal dengan sebutan teknologi hibridoma atau DNA rekombinan. Bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu metode untuk mengatasi masalah kemandulan agar dapat keturunan. Biasanya metode ini dilakukan ketika metode lainnya tidak berhasil. Proses 3. Bayi tabung. Bayi tabung adalah suatu metode untuk mengatasi masalah kemandulan agar dapat keturunan. Biasanya metode ini dilakukan ketika metode lainnya tidak berhasil. Proses bayi tabung terdiri dari pengendalian proses ovulasi secara hormonal serta pemindahan sel telur dari ovarium yang dibuahi oleh sel sperma dalam sebuah medium cair sehingga terjadi pembuahan. 4. Hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon yang disekresikan oleh kelenjar pankreas melalui aliran darah. Hormon insulin berperan dalam menjaga kestabilan kadar gula dalam pembuluh darah. Hormon insulin diperoleh melalui teknologi plasmid dalam rekayasa genetik. Reza.
5. Domba doli. Domba doli ini dihasilkan melalui cloning, yaitu transfer inti sel otosom atau diploid ke dalam ovum atau haploid yang sudah diambil inti telurnya. Tahu lu? Tanaman kebal hama. Tanaman kebal hama adalah tumbuh-tumbuhan yang telah disisipi gen penghasil senyawa endotoksin dari Bacillus thuringiensis. Dengan senyawa ini, maka tanaman akan kebal terhadap hama penyakit. Hama dan penyakit pada tumbuhan bisa Anda jadikan sebagai informasi tambahan. Hormon BST atau bovine somatotropin. Bovine somatotropin adalah hormon pertumbuhan untuk hewan dari hasil rekayasa genetik. Vaksin malaria. Vaksin ini dihasilkan dari rekayasa genetik dengan memanfaatkan DNA virus cacar air yang kurang aktif. Interferon. Arti dari interferon adalah sejenis protein yang dihasilkan dari teknik DNA rekombinan dengan tujuan menghambat replikasi virus. Pelestarian spesies langka. Biasanya pelestarian hewan atau tumbuhan langka ini dilakukan dengan menggunakan teknik rekayasa genetik. Terapi genetik. Terapi genetik adalah modifikasi genetik dari sel makhluk hidup dengan tujuan untuk mencegah, mengurangi, bahkan dapat menyembuhkan penyakit. Pengaplikasian terapi genetik ini dilakukan dengan cara merekayasa genetik. Hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hasil rekayasa genetika yang memiliki sifat atau kemampuan berbeda dengan hewan biasa. Misalnya menghasilkan air susu yang mengandung faktor anti hemofilia. Dalam beberapa kasus hewan transgenik ini dapat dirancang untuk beberapa keperluan. Contohnya untuk keperluan visual yang menarik, pembelajaran untuk menghasilkan daging yang lebih banyak, atau melakukan tugas penelitian tertentu yang lebih baik. Antibiotik jenis baru. Antibiotik yang dikembangkan dari mikroorganisme galur baru yang diperoleh dari rekayasa genetik. Galur yaitu sekelompok individu dalam satu jenis yang homozigot atau mendekati homozigot untuk satu gabungan karakteristik tertentu yang akan menjadi ciri dari galur itu. Sumber Google. Sumbernya Sekian makalah juga lawakan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.